Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Teh Bagus Official. Dalam konten kali ini, dalam season kedua, insyaallah saya akan membahas bagaimana hukum program bayi tabung. Sebelum kita membahas hukum program bayi tabung, masalah bayi tabung ini sudah makar di kalangan masyarakat, karena ini adalah solusi bagi pasangan suami istri yang susah dikaruniai anak. Ahli dokter memberikan terobosan baru, memberikan jalan alternatif, yaitu dengan mengadakan program bayi tabung bagi yang ingin suami istrinya mendambakan seorang anak. Sebelum kita membahas bagaimana hukum program bayi tabung, kita bahas dulu bagaimana proses pembuatan bayi tabung. Proses pembuatan bayi tabung ini, dari buku yang saya baca, antara sel telur dan sel sperma. Sel telur itu adalah yang diciptakan dari seorang istri. Kalau sel sperma itu adalah milik laki-laki. Antara sel telur dan sel sperma disatukan dalam mesin tabung dengan kekuatan suhu yang tertentu supaya menjadi sebuah embrio. Sesudah menjadi sebuah embrio, kemudian disimpan, kemudian ditransferkan kepada rahim wanita dengan alat medis kedokteran. Kurang lebih seperti itu cara proses pembuatannya dari buku yang saya baca. Kita lanjut ke pembahasan hukum program bayi tabung. Hukum program bayi tabung, di sini ulama berpendapat, banyak dalam kitab-kitab ulama berpendapat hukum program bayi tabung ini bisa haram dengan catatan, dengan beberapa catatan, dan bisa halal dengan beberapa catatan. Tuh, bisa halal, bisa haram. Namun secara global program bayi tabung ini haram, namun bisa halal dengan beberapa catatan. Oh, kita bahas dulu yang halal. Ada beberapa catatan. Yang pertama, sudah jelas kalau dengan cara bersetubuh dengan suami istri itu halal spermanya untuk digunakan proses bayi tabung. Yang kedua, bisa dengan cara ihtilam. Ihtilam, mimpi basah, itu bisa. Spermanya bisa digunakan. Yang ketiga, apabila kita membentuk, menciptakan spermanya ingin dengan cara rekayasa, yaitu dengan cara onani. Onaninya itu harus dengan tangan si istrinya, itu halal. Walaupun dengan cara onani, cara mengeluarkan sperma laki-lakinya dengan cara onani itu bisa, asalkan onaninya harus dengan tangan istrinya, itu halal. Itu halal, spermanya itu halal digunakan. Kita lanjut, bagaimana program bayi tabung ini bisa haram menurut ulama. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, apabila sperma yang diciptakannya adalah dengan cara menonton pornografi atau berhayal, itu spermanya itu haram untuk digunakan untuk program bayi tabung, itu haram. Yang kedua, kalau mau dengan cara rekayasa, onaninya jangan oleh tangan sendiri. Walaupun spermanya kemudian disalurkan kepada istri yang sah, disatukan dengan sel telur dengan istri yang sah, tapi kalau pembuatan spermanya dengan tangan sendiri,
onaninya dengan tangan sendiri ataupun apalagi dengan tangan istri orang lain, itu jelas haram. Jelas haram itu. Tidak bisa spermanya itu digunakan. Referensi ini diambil dalam beberapa kitab ulama, dalam kitab Faidul Qadir, dalam kitab Al-Iqna Hasyiah Buzairimi, dalam kitab Fathul Wahhab Hasyiah Buzairimi, dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj. Namun di sini saya akan mengambil kalam ulama dalam kitab Faidul Qadir. Kata ulama begini, ma min danbin ba'da syirki a'domu indallahi min nutfatin wado'aha rujulu fi rohimin la yahillulah. Wallahu alam bissawab.